Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukma Damayanti Timor. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah yang digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asiarsi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama, yaitu mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Pendekatan sampling statistik. Yang pertama yaitu sampling probabilitas proporsional tentang ukuran atau PPU. Yang kedua yaitu sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya di mana sampling PPU yaitu berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik yaitu berdasarkan teori distribusi normal. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran atau PPU dapat tepat apabila di mana jumlah unit yang ada dalam populasi dan variabilitasnya tidak diketahui. Proporsional dengan ukuran atau PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. PPU berguna dalam pengujian yang pertama yaitu piutang, yang kedua investasi dalam surat berharga, yang ketiga pengujian harga sediaan bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih, dan yang keempat yaitu tambahan pada aktiva tetap. Rencana sampling diantaranya yaitu menetapkan tujuan rencana, merumuskan populasi dan unit sampling, yang ketiga menentukan ukuran sampel, yang keempat menentukan metode pemilihan sampel, yang kelima yaitu melaksanakan rencana sampling, dan yang keenam mengevaluasi hasil sampel. Selanjutnya yaitu menetapkan tujuan rencana. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Next, merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi yaitu terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Dan yang terakhir yaitu rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Selanjutnya yaitu menentukan metode pemilihan sampel. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama. Rumusnya di mana IS sama dengan NB per N, di mana IS sama dengan interval sampling. Auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Pertimbangan kualitatif salah saji dalam jumlah rupiah. Salah saji dapat disebabkan oleh diantaranya yaitu perbedaan dalam prinsip atau penerapannya dan kekeliruan dan ketidakberesan. Keuntungan metode PPU yaitu mudah digunakan dan besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit. Selanjutnya yaitu kerugian metode PPU diantaranya yaitu didasarkan asumsi nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Selanjutnya yaitu sampling variabel klasik. Nah, ada 3 metode sampling variabel klasik diantaranya min per unit atau MPU, selisih, dan rasio. MPU
yaitu sampling estimasi meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Rata dari nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang digunakan diperoleh taksiran total nilai populasi. Metode estimasi selisih. Dalam metode ini selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai total populasi dan variabilitas selisih digunakan dalam penentuan cadangan resiko sampling yang dicapai. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih yaitu nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Metode estimasi rasio. Nah, pada metode ini auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya, menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku lalu diperoleh taksiran nilai total populasi. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya, menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan nilai buku unsur sampel. Dan yang terakhir yaitu rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku. Selanjutnya diperoleh taksiran nilai total populasi. Keuntungan metode sampling variabel yaitu sampel mudah diperluas. Kerugian metode sampling variabel yaitu lebih kompleks, membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel, efisien, dan mengevaluasi hasil sampel. Evaluasi hasil sampel yaitu ada dua metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik, yaitu yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Dan yang kedua yaitu mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. See you on next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.